Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Syukur. Saya mahasiswa Elektro Universitas Nurjadid. Di sini kami diberikan tugas untuk menjelaskan tentang manusia dan kebudayaan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang terkait pada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungan dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia juga sering disebut dengan makhluk individu, di mana memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang diambil. Namun manusia disebut dengan makhluk sosial karena manusia tidak dapat sendiri, melainkan harus saling berinteraksi dan saling berhubungan dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Di dalam sebuah tempat di mana manusia tinggal biasanya memiliki beberapa kebudayaan, dan setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaannya tersebut berlaku terus-menerus, selalu diterapkan kepada anak mulai dari usia dini, agar generasi terusnya tidak melupakan dan meninggalkan budaya dari tempat ia lahir. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan oleh manusia yang berupa kebudayaan materi bersifat jasmani yang meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lain. Dan kebudayaan non-materi bersifat rohaniyah, yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dari raba, misalnya agama, bahasa, ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar. Kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat, kemungkinan sangat kecil untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya, tanpa kebudayaan tidak memiliki manusia secara individu maupun kelompok dapat mempertahankan kehidupan. Jadi kebudayaan adalah hampir semua tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sistem nilai dan gagasan utama dari kebudayaan terwujud dalam 3 sistem. Yang pertama, sistem ideologi. Sistem ideologi ini lebih jelasnya meliputi etika manusia, norma, aturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, adat istiadat, dan peraturan hukum. 2. Sistem sosial. Sistem sosial meliputi hubungan interaksi antar manusia dan kegiatan sosial yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, sistem teknologi. Sistem teknologi dapat berupa kebendaan atau barang yang dibuat oleh manusia menggunakan teknologi khusus yang menghasilkan sebuah benda yang memiliki nilai kebudayaan. Di dalam kebudayaan terdapat pola-pola perilaku yang merupakan cara-cara manusia untuk bertindak sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Artinya, kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perilaku yang menerapkan peraturan-peraturan mengenai bagaimana masyarakat harus bertindak, bagaimana masyarakat harus berhubungan dengan orang lain atau bersosialisasi, apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang, dan sebagainya. Hasil kerja manusia akan dilahirkan suatu kebudayaan atau teknologi yang nantinya akan berguna untuk melindungi ataupun membantu masyarakat untuk mengolah alam yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Secara khusus, kebudayaan berfungsi sebagai suatu hubungan interaksi antar manusia atau kelompok. 2. Wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kehidupan lainnya seperti kesenian. 3. Pembimbing kehidupan manusia. 4. Pembela antar manusia dan binatang. 5. Hidup lebih baik, lebih manusiawi, dan berperi kemanusiaan. Secara umum, pengertian kebudayaan adalah merupakan jalan atau arah di dalam bertindak dan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Kebudayaan itu sendiri juga memiliki beberapa aspek di dalam sebuah kehidupan, yaitu
berupa kesenian, bahasa, adat istiadat, budaya daerah, budaya nasional, di mana aspek-aspek kebudayaan tersebut berpengaruh kepada kehidupan manusia dan masyarakat sekitarnya. Jadi dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas, disimpulkan bahwa manusia sangat berpengaruh pada kebudayaan yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Karena kita sebagai manusia, kita selalu diminta untuk agar melestarikan kebudayaan yang ada di tempat tinggal kita. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan yang membanggakan, seperti kesenian tari, kesenian alat musik, seni rupa, seni lainnya. Tidak lupa juga adat istiadat. Setiap daerah yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Agar kebudayaan Indonesia tidak punah, maka kita harus melestarikan kebudayaan yang tidak melupakannya. Mengenalkan kebudayaan mulai dari anak-anak usia dini, sehingga dengan perubahan zaman semakin modern, kebudayaan masih dapat dilestarikan, dan selalu berusaha manusia yang kreatif agar dapat menghasilkan kesenian yang beragam. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.